Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10. Demikianlah dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menghalangi atau menghambati rancangan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir sebagai manusia bahwa apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita menjadi beban, menjadi hal yang memberatkan kita. Padahal Allah membuat suatu rancangan itu tidak pernah di luar daripada kemampuan dan kekuatan kita. Bahkan Allah mengukur itu semua. Allah mengetahui seberapa besar kekuatan kita. Karena itu, apa yang mau Allah katakan melalui firman Tuhan ini, Ia hendak memberitahukan kepada kita bahwa dari mulanya dan sampai dengan yang kemudian, Allah sudah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Sehingga kehidupan kita sudah diberikan oleh Allah suatu rambu-rambu, alur, supaya kita mengikuti alur itu. Tetapi terkadang sebagai umat manusia yang selalu mengedepankan ego kita, mengedepankan kehendak kita, maka kita lari dari apa yang dirancangkan oleh Allah. Kadang kita memaksakan kehendak kita menjadi kehendak Allah. Bukan kita memasukkan kehendak Allah menjadi kehendak kita. Inilah yang sering menjadi tabrakan antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Sehingga seakan-akan kita yang mengatur Allah. Padahal Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa setiap umat yang percaya kepada Tuhan telah diberitahukan oleh Allah apa yang sedang atau apa yang akan mereka kerjakan pada mulanya, sampai dengan apa yang dikerjakan, dan juga sampai kepada apa yang akan terjadi di depan. Allah sudah memberitahukan aba-aba itu. Tetapi sebagai manusia yang tegar tengkuk, yang selalu mengandalkan pikirannya, yang selalu bebal dengan apa yang ada dalam kehidupannya, maka kita sering sekali berbantah-bantahan dengan Allah. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi jangan kita berpikir seakan-akan Allah tidak menepati apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah putuskan. Kalau Tuhan sudah membuat suatu keputusan, siapapun kita, bagaimanapun kekuatan kita, sehebat apa intelektual kita, tidak bisa menghambati apa yang sudah Allah putuskan dan tetapkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berikan hidup kita dalam suatu perjalanan rancangan Allah. Jangan pernah kita berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena di sini kita mau melihat keputusan akan sampai. Yang mau mengatakan bahwa apa yang sudah Allah putuskan itu akan terjadi. Dan apa yang menjadi kehendak Allah itu harus dilaksanakan. Karena itu hidup kita, biarlah hidup dalam rancangan Allah. Sesakit apapun, sepahit apapun, dan semenderita apapun,
Jika itu sudah menjadi keputusan dan kehendak Allah, maka sampailah dalam kehidupan kita dan marilah kita laksanakan dengan tetap mempercayakan hidup kita untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepahitan yang akan kita alami jika itu menjadi kehendak Allah, itu akan menjadi suatu kenikmatan, ibarat meminum kopi tanpa gula. Memang sangat pahit, tetapi ketika kita bisa menikmati kepahitan itu menjadi satu kenikmatan yang tiada taranya ketika kita bisa masuk ke dalam kenikmatan itu. Karena itu, mari kita nikmati apa yang sudah Allah putuskan dan tetapkan dalam kehidupan kita. Jalanilah itu sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah yang adalah sumber daripada kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang dari mulanya sampai dengan hal yang kemudian telah memberitahukan kepada kami apa yang menjadi keputusan dan menjadi kehendak-Mu, sehingga kami sebagai umat yang percaya menjalani segala sesuatunya sesuai dengan apa yang telah Engkau putuskan dan kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk memahami semuanya itu. Berkatilah kehidupan kami dan pekerjaan kami, agar apa yang kami hidupi dan lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.